Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan untuk kita melakukan rutinitas di keseharian kita, terutama belajar dari rumah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya ceria. Dan tak lupa Pak Guru mengingatkan agar selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi mengurutkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada pertemuan pertama di materi sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan tentang cara membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Tentunya materi pertama ada keterkaitan dengan materi yang kedua. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum Pak Guru menjelaskan cara mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, perlu kalian ketahui bahwa capaian kompetensi pembelajaran untuk materi pokok bilangan yaitu dari aspek kognitif atau pengetahuan, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, serta bilangan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Untuk aspek keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Materi ajar pada pembelajaran kali ini mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Kedua, menentukan pecahan senilai. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Mari kita simak materi yang pertama yang Pak Guru akan jelaskan, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Langsung contoh. Urutkan bilangan-bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke bilangan terbesar. Alternatif penyelesaian. Bilangan-bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2 terlebih dahulu diubah ke bentuk bilangan biasa, yaitu 3 pangkat 4 sama dengan 81. Dengan cara mengalihkan secara berulang bilangan 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 81. 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Dan 5 pangkat 2 hasilnya 25. Jadi urutan bilangan-bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2 dari yang terkecil adalah 25, 32, 64, 81, atau dalam bentuk bilangan berpangkatnya 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Jadi inilah cara mengurutkan bilangan bulat
berpangkat dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Materi bahasan kedua, mengurutkan bilangan pecahan. Sebelum Pak Guru menjelaskan cara mengurutkan bilangan pecahan, terlebih dahulu kalian harus memahami pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Jika diketahui pecahan P per Q dengan P, Q tidak sama dengan 0, maka berlaku P per Q sama dengan P kali A per Q kali A. Dan P per Q sama dengan P dibagi B per Q bagi B. Jadi untuk menentukan pecahan senilai ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama dengan cara perkalian, yang kedua dengan cara pembagian. Di mana A, B bilangan bulat positif bukan 0. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut. Tentukan dua pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Yang pertama 2 per 3, yang kedua 28 per 42. Penyelesaiannya. Untuk menentukan dua pecahan yang senilai dengan 2 per 3, kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang sama. Yaitu 2 per 3 sama dengan 2 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 4 per 6. 2 per 3 sama dengan 2 kali 3 per 3 kali 3 sama dengan 6 per 9. Seperti penjelasan di awal tadi sebelumnya, untuk menentukan pecahan senilai dengan cara mengalih, yaitu kita tentukan bilangan bulat positif yang bukan 0. Jadi, dua pecahan yang senilai dengan 2 per 3 adalah 4 per 6 dan 6 per 9. Yang kedua, untuk menentukan dua pecahan yang senilai dengan 28 per 42, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilang bulat positif yang sama, yaitu 28 per 42 sama dengan 28 dibagi 2 per 42 dibagi 2 sama dengan 14 per 21. Dari mana diperoleh angka 2? Yaitu dengan cara mencari FPB dari 28 dan 42. Tentunya untuk menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih, kalian sudah pernah atau peroleh di sekolah dasar. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya akan lebih dijelaskan lagi tentang cara menentukan FPB dan KPK. Yang kedua, 28 per 42, yaitu 28 dibagi 14 per 42 dibagi 14. Hasilnya 2 per 3. 14 ini juga diperoleh dengan cara menentukan FPB dari 28 dan 42. Jadi, dua pecahan yang senilai dengan 28 per 42 adalah 14 per 21 dan 2 per 3. Hal ini tentunya sangat membantu kita dalam hal atau dalam menentukan mengurutkan bilangan pecahan. Yang berikutnya, materi bahasan berikutnya mengurutkan bilangan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan, terlebih dahulu samakan penyebutnya. Kita simak contohnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Bagian A, 1 per 2, 11 per 16, 3 per 32, dan 6 per 8. Bagian B, 3 per 5, 70%, 0,55, dan 500 per mil. Penyelesaian. Yang bagian A, 1 per 2, 11 per 16,
3 per 32, 6 per 8. Untuk mengurutkan bilangan pecahan ini ada dua cara yang dilakukan. Cara yang pertama, penyebut keempat bilangan masing-masing adalah 2, 16, 32, dan 8. Keempat bilangan tersebut mempunyai KPK yaitu 32. Jadi, keempat penyebut pecahan ini kita tentukan dulu KPK-nya. Sehingga diperoleh 1 per 2 sama dengan 1 kali 16 per 2 kali 16 sama dengan 16 per 32. Nah, 16 ini diperoleh dengan cara KPK-nya 32 dibagi dengan penyebut pecahannya, yaitu bilangan 2. 32 dibagi 2, hasilnya 16. Sehingga 1 kali 16 sama dengan 16, dan 2 kali 16 sama dengan 32. Pecahan yang kedua, 11 per 16 sama dengan 11 kali 2 per 16 kali 2. Hasilnya 11 kali 2, 22, dan 16 kali 2 sama dengan 32. Bilangan 2 ini diperoleh dengan cara KPK dibagi dengan penyebut dari 11 per 16, yaitu 32 bagi 16 hasilnya 2. Sehingga pecahan 11 per 16, pembilang dan penyebutnya masing-masing dikali dengan 2. Pecahan yang ketiga, 3 per 32. 3 per 32 ini tidak perlu kita mencari pecahan senilainya. Kenapa? Karena penyebutnya sudah bernilai 32 berdasarkan dari KPK dari keempat penyebutnya. Pecahan keempat, 6 per 8 sama dengan 6 kali 4 per 8 kali 4. Hasilnya 6 kali 4 sama dengan 24, dan 8 kali 4 sama dengan 32. Sehingga 6 per 8, pecahan senilainya adalah 24 per 32. Setelah disamakan penyebutnya, maka diperoleh 3 per 32 lebih kecil dari 16 per 32, lebih kecil dari 22 per 32, lebih kecil dari 24 per 32. Jadi untuk mengurutkan pecahan ini, di materi pertemuan pertama sudah Pak Guru jelaskan, yaitu membandingkan bilangan pecahan. Jika penyebutnya sudah sama, untuk menentukan pecahan yang lebih kecil, cukup dengan memperhatikan bilangan yang ada pada pembilang dari masing-masing pecahan ini. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah 3 per 32, 1 per 2, 11 per 16, 6 per 8. Cara yang kedua, 1 per 2, 11 per 16, 3 per 32, 6 per 8. Keempat pecahan biasa dapat diubah ke bentuk pecahan desimal dengan cara dibagi pembilang dan penyebutnya masing-masing. Sehingga diperoleh 1 per 2 sama dengan 0,5. 0,5 ini diperoleh dengan cara membagi 1 dibagi 2. Hasilnya 0,5. Pecahan kedua, 11 per 16. Artinya 11 dibagi 16 hasilnya 0,6875. Pecahan ketiga, 3 per 32, hasil pembagiannya 0,09375. Pecahan yang keempat, 6 per 8, hasil pembagiannya 0,75. Setelah diubah ke bentuk pecahan desimal, maka diperoleh 0,0975 lebih kecil dari 0,5, lebih kecil dari 0,6875, lebih kecil dari 0,75. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah 3 per 32, 1 per 2, 11 per 16, 6 per 8.
Contoh yang bagian B. 3/5,70%, 0,55, 500 per mil. Keempat bilangan tersebut diubah ke bentuk pecahan desimal. Kenapa kita ubah ke bentuk pecahan desimal? Karena dari keempat pecahan ini lebih mudah kita mengubahnya menjadi bentuk pecahan desimal. 3/5 sama dengan 0,6. Yaitu hasil bagi dari 3/5, 0,6. 70% sama dengan 70/100 sama dengan 0,7. Jadi 70% ini diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian dibagi. Maka hasil pembagiannya 0,7. 500 per mil sama dengan 500 per 1000. Diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian dibagi. 500 per 1000 sama dengan 0,5. Setelah diubah ke bentuk pecahan desimal, maka diperoleh 0,5 lebih kecil dari 0,55, lebih kecil dari 0,6, lebih kecil dari 0,7. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil adalah 500 per mil, 0,55, 3/5, 70%. Baiklah anak-anakku semua, demikianlah penjelasan yang dapat Pak Guru sampaikan dalam materi mengurutkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Semoga penjelasan yang Pak Guru sampaikan atau jabarkan dapat kalian pahami dan mengerti. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang materi mengurutkan bilangan bulat dan bilangan pecahan, silakan kalian selesaikan latihan soal berikut ini. Nah, sebelum Pak Guru tutup pada pembelajaran kali ini, Pak Guru ingatkan, meskipun kalian belajar dari rumah, tetap selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa, setelah selesai melakukan kegiatan, tetap mengucapkan rasa syukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, Pak Guru tutup ucapan terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa.